kemudian dzi dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Lihat di samping, huruf mim itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Alif lam berjumpa dengan huruf mim, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran? Belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian juga langsung dapat mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian bagi yang belum lancar, insya Allah dengan kita mempelajari ilmu tajwid Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar dalam membaca Al-Quran. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih pada surah Al-Baqarah ayat 228. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 228 ini, supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama, maka kita bagi menjadi beberapa bagian. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami itu, walaupun kita sedikit-sedikit saja belajarnya, harapan kami Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami tajwid, kemudian langsung dapat mempraktekannya ketika membaca Al-Quran begitu. Walaupun sedikit-sedikit, yang terpenting langsung paham. Nah, sekarang ini kita masuk kepada bagian yang keempat daripada surah Al-Baqarah ayat 228 ini ya. Karena rencananya nanti akan kita bagi menjadi 5 bagian, dan sekarang kita masuk pada bagian yang keempat. Jadi pada bagian yang keempat ini kita akan belajar dari sini, dari walahun sampai bil ma'ruf. Dari sini sampai sini. Baiklah, sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf yang arahnya itu ke sebelah kanan. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya atau huruf di depannya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf.
Baik, yang pertama di sini walahun, di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Nah, perhatikan di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan kecil seperti itu supaya saudara yang pemula tidak keliru nanti dalam menentukan hukum tajwid. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau misalkan nih kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin. Jadi supaya tidak keliru, kami buatlah catatan kecil seperti itu, seperti yang di bawah itu. Nah, tapi nanti kalau ada orang bertanya, nun bertasydid, mim bertasydid apa hukumnya? Gunnah musyaddadah. Jawab saja seperti itu. Tidak perlu dijelaskan catatan kecil di bawahnya itu. Nah, itu hanya sarana saja untuk mempermudah saudara dalam belajar. Kalau ada huruf nun bertasydid nih, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ini huruf nun, huruf sebelumnya mana? Berarti yang di sebelah kanan daripada suatu huruf yang seperti yang kami jelaskan di awal tadi. Berarti nun bertasydid, huruf sebelumnya mana? Berarti huruf H ini. Kalau ada huruf nun bertasydid, nah kita perhatikan tanda baca huruf sebelumnya itu kita perhatikan. Nun bertasydid, kalau sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasrah, atau dhammah, maka nun bertasydidnya itu berarti hukumnya gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid nih. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih. Nah, berarti nun bertasydid ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Cara membacanya itu digunnahkan. Digunnahkan itu ya didengungkan, digunnahkan atau didengungkan itu sama saja. Maka suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Walahun. Nah, seperti itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, kemudian di sini ada alif lam syamsiyah. Nah, di sini huruf syamsiyahnya adalah huruf lam ini. Jadi ini kan ada huruf lam bertasydid nih. Ini kalau diurai maka ada dua huruf alif lam di sini. Nah, karena huruf bertasydid itu berarti ada dua huruf nih. Nah, di sini kan. Nah, tapi dia huruf lam satunya itu tidak ditulis, ditulis dengan tasydid seperti ini. Maka di sini huruf lamnya, huruf syamsiyahnya tetaplah huruf lam. Nah, kita lihat di samping, huruf lam itu kan termasuk huruf syamsiyah. Walahunna mithlul ladzi, seperti itu. Kemudian dzi dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau huruf sukun itu kadang juga disebut dengan huruf mati. Kalau ada yang mengatakan huruf mati, nah itu sama saja maksudnya. Huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya itu sama saja. Ada huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf ya sukun sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah ini yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka dia dibaca panjang. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu huruf ya sukun, pasangannya tanda baca kasrah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Ini baris 1 ke bawah nih tanda baca kasrah. Nah, makanya dzi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Walahunna mithlul ladzi alaihin. Nah, di sini ada huruf ya sukun. Ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau huruf ya sukun nih, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Ini baris 1 ke atas namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Huruf ya sukun sebelumnya ada tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya ini dinamakan dengan huruf lin. Nah, maka cara membacanya itu mudah, tidak memberatkan lisan ya, dilunakkan alaihin. Nah, jangan sampai condong ke huruf e, jangan dibaca alaihin, jangan. Nah, itu harus diperhatikan juga itu. Nah, kita baca mudah saja, lunak alaihin. Nah, seperti itu. Alaihin.
bil ma'ruf. Nah, kemudian di sini ada huruf nun bertasydid lagi. Kita perhatikan di samping huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Sudah detail tadi kami jelaskan di atas. Ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Berarti ini huruf nun bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Cara bacanya digunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Alaihinna bil ma'ruf. Kemudian di sini ada huruf alif lam berjumpa dengan huruf mim. Setiap kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa. Cuman kalau di atas ini tadi kan huruf lam yang satunya tuh dia tidak ditulis. Nah, sebetulnya di sini kan jejer alif lamnya begitu. Sama dengan seperti ini nih. Huruf alif, ini huruf lam. Nah, kita perhatikan di depannya itu huruf apa? Ini huruf alif, ini huruf lam, depannya huruf mim atau setelahnya itu huruf mim. Lihat di samping, huruf mim itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Alif lam berjumpa dengan huruf mim, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah, karena cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca izhar. Terbaca dengan jelas dia. Bil ma'ruf begitu. Kemudian huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf ra-nya dibaca tebal, dibaca tafkhim. Jadi pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas, huruf ra-nya itu kita tebalkan. Bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Nah, ditebalkan huruf ra-nya. Kemudian ruf ini namanya adalah mad arid lis sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di tengah, yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun itu seperti ini. Kita perhatikanlah huruf sebelumnya. Huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, ini tanda baca dhammah namanya nih, atau harokat dhammah. Huruf waw sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, nah maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Seperti itu. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya tuh berjumpa nih dengan huruf yang kita sukunkan atau huruf yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Nah, mana huruf yang kita sukunkan? Huruf fa. Ini kita baca bil ma'ruf. Jangan dibaca bil ma'rufi, jangan. Tapi bil ma'ruf. Nah, begitu. Kenapa huruf fa ini disukunkan? Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an, intinya tuh kalau kita membuka Al-Qur'an, baca Al-Qur'an nih, kemudian kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita berhenti nih atau berwaqaf nih tepat di huruf fa. Huruf fa tidak dibaca panjang, makanya huruf fa ini kita sukunkan sehingga kita baca bil ma'ruf. Tidak dibaca bil ma'rufi, tidak, tapi dibaca bil ma'ruf. Begitu. Ya, kemudian di sini kan bil ma'ruf ya. Nah, di sini ada tanda waqaf shad dengan lam nih. Ada yang kelupaan sedikit. Huruf fa ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Nah, jadi kalau kita mengucapkan huruf fa, maka ada nafas yang kita alirkan ketika kita mengucapkannya. Bil ma'ruf, ma'ruf. Begitu. Jangan ma'ruf. Enggak ada nafas yang kita alirkan, jangan, tapi harus ada nafas yang kita alirkan. Bil ma'ruf. Ma'ruf, begitu. Ada angin yang keluar yang mengalir. Bil ma'ruf. Kemudian di sini ada tanda waqaf shad dengan lam yang bermakna al-waslu aula. Jadi maksudnya itu diwasolkan itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini tidak berhenti,
Nah, tapi kita teruskan, kita sambung bacanya, itu lebih utama daripada berhenti atau berwakaf. Nah, misalkan kita tidak berwakaf di sini, kita sambung bacanya, itu lebih utama. Nah, kalau menemukan tanda wakaf shad dengan lam ini yang bermakna al-waslu aula, diwasolkan atau disambung bacaannya, tidak berhenti, itu lebih utama. Akan tetapi kalau misalkan kita mau berwakaf, mau berhenti tepat di tanda wakaf shad dengan lam ini juga tidak apa-apa. Tapi di sini lebih baiknya itu diwasolkan. Tapi kalau misalkan kita mau berwakaf juga tidak apa-apa. Sekarang kita ulang sekali lagi dari awal. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari, maka sempatkanlah waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Walaupun cuma satu ayat saja ketika membuka Al-Quran juga tidak apa-apa. Yang penting kita buka Al-Quran, kita baca sehingga apa yang telah kita pelajari itu tidak lupa. Seperti itu ya saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.